Lur, kita akan bertemu ya habis ini dengan salah satu sosok tokoh, bisa dibilang guru, sahabat, konco, bocai, dewi. Ya yang belakangan ini diomongin banyak orang ya kan, kanan, kiri, depan, belakang, ngobrol ke sosok yang satu ini. Iki jadi viral juga di Semarang, salah satunya ini dia, Mas Yoyo Sukawi. Woi, assalamualaikum Mas. Alhamdulillah. Sehat Mas ya? Sehat terus, alhamdulillah masih semangat. Makasih udah dikasih kesempatan kesekian kali untuk bertemu jenengan. Kemarin di podcast kita HP-nan itu, ya, rada viral juga itu. Sekarang ketemu di sini. Wih, bocah dewi. Iya dong, bocah dewi. Iya no iki. Aduh Mas. Wah, peace ya. Yoyo keren mulia berseri tenter bangun ngopeni jero painter set ngopeni. Semua visi misi ada di sini berarti ya? Iya, komplit di sini. Komplit enak. Visi misi ini apa? Kilo. Biasanya yang spanduk, saiki yang kaos ya Mas ya. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Aduh, Mas Yoyo. Mungkin apa ya, nanya seputar kesibukan pasti sibuk banget ya. Saya lihat memang kondisi dari pagi ke siang, siang ke malam, malam ke subuh itu tiap hari rapat, ketemu orang. Iya, gitu namanya ikhtiar ya harus begitu karena semua orang minta ditemuin, ya minta dijelasin visi misinya dan lain sebagainya. Dan juga kita turun ke bawah ngelihat kondisi Kota Semarang seperti apa. Langsung melihat kondisi warga masyarakat Kota Semarang ya. Keluarga piye? Ya keluarga aman dong. Ketemu sama anak itu jam berapa efisiennya? Jadi pagi tetap harus nempatin, anak-anak siap-siap mau sekolah itu kan, ketemu dulu bentar, anak-anak berangkat sekolah, kita siap-siap. Ya, habis itu pulang sore, ya udah sempat ketemu sebentar, mainan, udah 15 menit cukup lah. Oke, quality time-nya justru malah pagi ya? Ya Kalau pagi. malam kan harus Wah, tepar ngantuk semua kabeh. Mas. Kalau sama istri deep talk gitu nggak sih Mas? Kayak bahasa Gen Z apa ya? Kalau turunan gitu sambil ngobrol mah, kayak enak piye mah ya, sesok enak piye ya mah, gitu nggak sih Iya, Mas? itu tetap dilakukan. Jadi dari pagi kita berangkat bareng, terus misah kan kampanye. Siang biasanya kita ketemu makan siang. Oh, siang Tetap ketemu dulu ya? Ketemu dulu, habis itu jalan lagi. Malam ketemu di rumah, pasti makan malam harus di rumah ketemu lagi ngobrol. Oh, gitu. quality time juga bersama istri justru makan siang sama makan malam. Makan malam. Wajib ketemu ya? Ya diusahakan harus ketemu. Minimal kalau udah makan minimal ketemulah ngobrol gitu. Karena banyak yang perlu diobrolin. Betul. Mas kayak gini sama jalan juga Mas ya, kita pelan-pelan. Mas, kalau kayak gini, misalnya sama istri, anak, ya kan? Itu kalau Sabtu Minggu juga full time apa memang harus jalan juga nggak sih Mas? Ya karena sekarang lagi masa kampanye kan, Sabtu Minggu ini banyak kegiatan dengan warga. Akhirnya kita sempetin Minggu pagi misal senam, saya ajak anaknya gitu. Lagi ada acara di Car Free Day Simpang 5, saya ajak gitu. Minimal biar dia ikut happy lah gitu. Oke. Berarti Sabtu Minggu tetap harus jalan ya? Tetap harus Apalagi menyapa masyarakat, kita tahu Sabtu Minggu itu kan weekend. Ya. Banyak masyarakat juga yang akhirnya ya mungkin tadi di Car Free Day, senam, terus kumpul-kumpul komunitas. Pertemuan, semuanya hari Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya, jadi keluarga aman lah ya. Aman, insya Allah. Soalnya saya ngeliat kan, waduh ini sibuk banget Ki, piye ya. Ketemu Mas Yoyo sama anak pertama juga, Satya, lagi di... Dia lagi magang di Korea dia magang di PSSI-nya Korea. Di PSSI-nya Korea? Iya, PSSI-nya Korea. Anjing Haseo ya? Lo disiapin toh, gosok bento CEO PSIS Semarang ki lulusan dari F2-nya FIFA gitu, manajemen khusus sepak bola. Ben sekarang magang dulu di Korea, di mana di Swiss gitu. Memang harus dipersiapkan untuk itu ya. Iya, biar dia bisa bawa ilmu dari luar negeri kita bawa ke Semarang. Oke, kita tahu kan dulu juga sempat mengulik ilmu itu di Eropa juga. Ini sekarang di Asia, di Korea ya. Oke. Kalau si kecil-kecil dua-duanya juga sekolah Mas ya? Berarti ya? Yang nomor 2 SMA, yang nomor 3 ini SD. Yang terakhir ini masih TK. Masih TK ya. Jaraknya sama kakak yang pertama kita aduh banget kayaknya ya. Tapi justru malah enak loh Mas. Punya anak yang jauh ya selisihnya. Yang lebih kecil nanti bisa buat nemenin orang tuanya. Iya, yang paling kecil sekarang lagi lucu-lucunya nemenin papahnya terus. Betul. Tapi tahu nggak papanya ini sedang sibuk dalam kontestasi Pilwakot ini Mas? Tahu lah, mereka tahu. Bahkan kita sering kasih pengertian. Adek, maaf ya. Papa mama lagi sibuk, jadi nggak bisa nemenin setiap hari. Nanti mungkin malam kita makan malam gitu. Atau kalau ada kepentingan, oke makan di luar, makan di mall gitu. Soalnya kan kita tahu
umur anak segitu Mas ya, Iya. kan banyak menuntut orang tuanya untuk selalu deket gitu Betul, kan. betul. Pak, neng diwe Pak malah kampanye terus gitu. Wah, benar gue. Ada omongan gitu nggak sih? Wah, sering. Wah, papa, mama kerja terus. Oke. Nggak pernah ngurusin aku gitu. Biasanya bantuin ngerjain PR, sekarang enggak gitu. Oke. Kalau aku dulu kan ada rutin kan setiap minggu sore mesti berenang. Minggu sore Gitu. dulu ya. Nah, Oke. sekarang papa nggak pernah nemenin berenang, malah pergi terus. Ya itu ada. Oh, tetap banyak sambat juga lah ya Mas Ya, ya. Tapi sambat. namanya orang tua kan ini tadi Mas Yoyo bilang kan ini bentuk ikhtiar Iya. sebagai nantinya menjadi wali kota Semarang ya kan. Mungkin amin. itu tadi memang harus banyak waktu juga untuk ketemu masyarakat Mas. Karena Mas Iya. Semarang ini kan Iya. masyarakatnya kan random ya kan. SDM-nya juga keren-keren sebenarnya Mas. Iya. Apalagi anak-anak muda ya. Benar, Saya mewakili anak-anak muda kota Semarang ya Mas ya. Iya. Nah, ini yang mungkin saya mau tanya sama Mas Yoyo nih. Apa, Mas? Semarang ini panas Mas ya? Ya. Panas pol ya, sampai saya bikin lagu sama band saya Jepang Jowo itu Mas, bikin lagu tentang Semarang. Kemarin viral Mas. Wush. Itu yang nonton di Instagram jutaan, di Wih. short YouTube jutaan, TikTok jutaan. Wih, Jian, Karena cuan tahu toh berarti toh, cuan toh. tipis-tipis Mas. Karena tahu kondisi Semarang memang panas banget. Dan Iya. ternyata juga di kota-kota lain juga panas Mas. Kota Semarang yang panas, kemarin sempat ada kreak-kreak, gangster-gangster. Alhamdulillah sekarang udah Ya, mereda ya. kondusif lagi Mas ya. Iya. Mas saya sendiri kalau ngelihat Semarang, koyok piye to Mas? Asli, maksudnya asli Semarang ya? Asli, Lahir asli di Semarang, lahir Semarang. Oke. Begini, Melihat Semarang itu ya? kota Semarang itu sebenarnya punya potensi besar. Oke. Kulinernya ada potensi, wisatanya ada potensinya, lalu usahanya juga ada potensi. Oke. Tinggal kita generasi muda ini bagaimana kita mengemasnya. Mengemasnya. Ya, kemarin Oke. baru saja saya makan bakso tom yum. Wis. Yang sini nggone pleret. Gitu, Mas? Pleret, Peler pinggir jalan itu. pinggir jalan, Oh, itu ngerti, viral. ngerti. Oh, yang ngerti yang dodol wedok kuwi Mas ya? Wedok kuwi. Rambutnya terondol. Heeh, Mbak Ananda. Oh kuwi. iya, ke sana juga. Iya, aku ke sana. Oke, Aku oke. ngobrol sama dia. Ah. Aku tanya, "Mbak, kenapa jualan bakso tom yum?" Gitu. Oke. Dia bilang, "Mas, karena anak muda itu sebenarnya seneng yang asem-asem. Tapi kalau tom yum kan masakan Thailand nih. Oke. Biasanya ada di mall. Ini saya tarik bawah ke UMKM. Ternyata viral, laris terus Iya, setiap betul, hari betul, betul. habis. Spotnya pleret. Mana ada di luar negeri? Nggak ada ya. Ya, jarang lah. Ada tapi paling di Swiss sana kan. Ah, keren Katun, kan? Mas, katun. Katun toh. Lah, Iya, iya. Semarang punya kayak begini. Oke, Ini oke, harus diberdayakan oleh adik-adik pemuda, pemudi. Hmm. Media sosialnya digarap buat promosi. Makanannya enak berkualitas, ya kan? Tempatnya itu dibikin bersih. Wah, wes pasti Rame payu, ya? rame. Ya, soalnya sempat viral juga yang bakso Ya. peleret itu Mas. Berarti memang harus butuh sinergi lah ya Bener. antara pemerintah nantinya ke kita yang anak-anak muda Mas. Betul lah, ini pemerintah harus hadir di situ. Kalau ada pemuda, pemudi, Gen Z kayak begini kreatif, ya jangan dikirim Satpol PP terus buat ngopiai. Nah, itu loh Mas, itu permasalahan. Betul kan? Saya dulu orang UMKM juga, Nah, pernah jadi ketua di Taman KB juga, perhimpunan pedagang sana lah Mas. Ya bisa dibilang ya dulu di Pol PP segala macam, makbrul, jualan lagi segala macam. Ini nanti akan dijadikan bentuk sinergi juga. Ya, kita akan sinergi berkolaborasi. Jadi adik-adik yang ber-UMKM itu diatur ya, jangan dilarang, diatur. Kalau memang dia bagus, tempatnya memang representatif, pemerintah harus hadir. Syukur-syukur malah dijadiin dasarannya dibagusin, Ya. dibantu modal kerjanya, ya Betul, kan, betul. dilindungi itu status hukumnya. Itu jadi orang yang bekerja, Senang berusaha malah itu jadi, Mas, seneng, ya? nyaman. Oke. Boleh tuh Mas gitu. tadi katanya mau dibantu usaha. Oh iya, kerjanya. ada. Modal ya, ada ya? Modal, namanya Program kredit ya? mesra, Wih, masyarakat ekonomi sejahtera. Kredit mesra ya, kredit iya. mesra. Waduh, apa tadi Mas? Masyarakat ekonomi Masyarakat ekonomi sejahtera. sejahtera. Kredit ya? mesra iki, kredit tanpa agunan loh. Loh, Oh. tanpa gunan nek wong ora bayar. Loh. Hilang loh duitnya loh. Ya enggak toh, makanya UMKM ini Hah? nanti mengajukan, Oke. setelah mengajukan itu akan disurvei oleh bank. Oke, survei Bang. Dilihat dulu, bener nggak ini, Sela ini punya UMKM. Oh. Terus habis itu, gimana ini, bandit apa enggak? Wah, ini pemain pora nih. Pemain pora. No, oh, Oke, ternyata. oke. Ya, Menarik loh Mas ini Mas ya. Tapi tahan dulu. Iya. Saya tuh banyak pertanyaan seputar apa ya, mewakili anak muda Semarang juga nanti Mas ya. Nanti kita ngomong di belakang Mas ya. ayo. Ya. Tapi kalau mau ngomongin Mas Yoyo dulu nih, sebelum kita ke belakang tuh Mas. Iya.
dulu sempat jualan juga katanya ya, jualan kambing. Jangan kambing. Ini tim riset loh Mas, ini nggak main-main loh. Iya, iya, kok serti loh. Kidol kambing tenan. Iya, jualan Dalam kambing. rangka apa itu dulu Mas? Jadi dulu waktu saya SMA, sekumpulan teman-teman SMA itu, ada salah satu teman saya namanya Mas Lilu. Dia itu punya saudara di Purworejo. Oke. Di sana itu keluarga besarnya itu angon kambing. Angon kambing. Nah, terus habis itu kita di sini. Waktu itu kambing harganya di Kota Semarang masih 300.000. Wah, Murah. 300.000 Nah, ya. kita tanya, kalau di Purworejo berapa? Waktu itu harganya 100.000. 100. Berarti kan 3 kali lipat 3 nih. kali lipat. Nah, akhirnya wah kita punya pemikiran nih. Kalau kita bawa kambing dari Purworejo, bawa ke Semarang, dijual, laku dong. Nah, ternyata kita coba, bener sukses besar. Kulaan sukses besar. Sukses besar dibawa ke Semarang. Jadi saya sama Mas Lilu ngambil kambing, pinjem dulu dari keluarganya. Di sini buka dasaran, dijual, laku. Karena kan kita tahu Gitu. kalau apa namanya kalau jualan kambing itu kan momen Mas. Ya. Kayak dulu kurban. Itu ada. Betul. Katanya juga Mas Yoyo ini kan jual beli mobil. Pernah emang Mas? Ya, jual beli mobil itu pernah itu. Kita itu sering melakukan itu. Kalau itu memang dulu kontinu, sekaligus hobi. Oke, karena kita tahu ya. Seneng mobil. Mas Yoyo ini otomotif banget anaknya. Iya. Si paling otomotif di eranya, ya kan? Karena dulu selain suka bongkar-bongkar, suka mesin, juga driver. Betul. Jokinya juga. Joki juga. Ejian. Jadi karena seneng itu, nah kebetulan kita ngerti kan, wah ki mobil ki bahan ki kok murah. Ini bisa didandani, habis itu nanti kita jual lebih mahal. Karena kita Dan kan builder juga lah maksudnya, Iya, di kan? restorasi juga ya. restorasi, terus kita bikin bagus, bikin keren, Oke. terus dijual ke anak-anak yang lebih seneng dengan modifikasi gitu. Nah pada saat itu eranya apa Mas? Dodolannya kan nggak Facebook, e-commerce kan belum ada. Iklan kecil. Suara Merdeka. Suara Merdeka ya Iklan toh, waktu kecil. itu Jawa Pos gitu. oke, Iklan kecil cilik-cilik gue zaman dulu. Iklan kecil dulu. Iya, itu. Kita nggak iklan ngambil, tiap Mas. hari Jumat, Sabtu, Minggu. Betul. Itu orang datang zaman dulu. Kalau sekarang cuma lihat ke begini kan. Wah, scroll, Nah, gini scroll. ya. Makanya kalau saya bilang iklan kecil, makanya saya ketawa Mas. Itu era saya SMP, SMA, jual rumah pun dulu bapak saya pakai iklan kecil. Iklan kecil, bener. Sama kita jualan. Nggak mobil ada pakai- gambar toh. Ada gambarnya. Nggak ada deh. Nggak ada kan, cuman Dijual. dijual. Mobil, surat lengkap, Nah. ISTB, istimewa. Kan cuman clue-clue kayak gitu Iya, kan. cuman klik-klik gitu doang. Oh, terus ada showroom juga Enggak. Kita jualan kecil-kecilan aja. Mungkin di rumah, Di rumah, dua ya. mobil, terus dijual. Menarik ini. Kecil-kecil. Banyak pertanyaan juga nanti Mas seputar kita bosan bahas politik Mas ya. Ah, Bahas iya. anak muda dulu toh. Masa remaja iki piye? Iya. Beling ora sewajarnya cah nom apa ora ngono lho, Mas ya toh. betul. Karena kan identiknya dengan mobil segala macam ya Mas ya. Iya. Kita tahu ya era-era itu otomotif sangat digemari. Bahkan dulu saya pun SMP nonton road race, nonton drag race di Ya. PRPP, PRPP. ya kan sampai wah secinta itu dengan majalah-majalah otosport dulu ya, otomotif segala macam. Otomotif gitu ya. Oke. Berarti otomotif sampai sekarang masih melekat lah di Mas saya. Masih dong, kalau pas lagi longgar, santai gitu, pasti ngutek-ngutek mesin, bongkar mesin, masang, kadang-kadang Ijian. latihan di sentul, gitu masih kita masih. Ngutek-ngutek itu untuk band banter apa maksudnya mogok apa piye Mas? Ya mogok diutek-utek ben banter ya iso. Apa kok mesin kok ora dipasang-pasang, dipasang gitu ya iso. Oke, gitu. soalnya beli bahan ya, Iya. ada mesin dongkrok. Iya. Oke. Diperbaiki. Ya hobi aja, hobi. Sama teman-teman juga Iya. dulu. Oke, luar biasa. Saya Mas, terakhir Mas, sebelum kita ke belakang, satu lagi. Tenang, naiknya terakhir Mas. Pertama kali terjun politik. Orang nggak tahu banyak ya, karir seorang Yoyo Sukawi ini dimulai sejak kapan? Ataukah memang ada itu seorang ayah, kita tahu ayah Mas Yoyo, Pak Sukawi Sutarip juga pernah memimpin kota Semarang. Atau seperti apa Mas? Jadi dulu waktu Bapak jadi wali kota, Oke. ibu saya juga jadi Bupati Demak. Oke. Itu saya sudah banyak belajar tentang politik. Tapi saya belum terjun langsung ke politik praktis. Saya masih jadi pengusaha. Awal mula saya terjun ke politik adalah karena keinginan kita untuk bangun Stadion Jatidiri. Awalnya itu Mas? Awalnya itu, karena Stadion Stadion Jatidiri. Jatidiri dulu kan ya nuwun sewu ya, Ya. kayak gitu lah, kayak gitu. Nah, Masih mambunya pesing tuh Mas. kecil ya Iya, kan. iya. Terus habis itu kita pengen nih Jatidiri Oke. jadi saingan sama GBK, saingan sama Solo. Oh, caranya bangun ini ternyata butuh dukungan politik.
Harus dengan berpolitik. Ya, harus butuh dukungan perjuangan di politik. Makanya saya jadi anggota DPRD provinsi. Awalnya itu 10 tahun kita bangun Stadion Jatidiri dan alhamdulillah sekarang udah jadi. Awalnya dari situ. Itu awalnya memang dari keinginan untuk membangun Stadion Jatidiri Iya. ya. Berarti dari kecintaan bola dong Iya, pastinya. benar. Tapi senang balik dari cilik nggak sih Mas? Apanya? Suka bola dari kecil nggak sih? Liga-liga Inggris, Liga Italia kan era-era itu Liga Serie A kan. Anak 90-an, anak 80-an kan Serie A banget pasti. Iya, benar. AC Milan, Inter Milan. Ya. ya kan? MU, aku MU. MU ya, sama Mas. Ya, Ya. aku seneng banget kalau bola, seneng lah. Bola luar negeri seneng, bola Indonesia seneng. Apalagi PSIS ini. Memang dari kecil kita udah nonton PSIS dulu zamannya Pak Simon Legiman, jadi manajer, lalu Mas Yoyok Mardio. Itu saya selalu ngikutin terus. Selalu ngikutin terus karena tahu lah. Oke. Dan ada kecintaan terhadap PSIS dan ingin membangun Stadion Jatidiri untuk yang lebih baik ya awalnya itu ya. Itu malah awalnya terjun ke politik. Politik ya. Umur berapa Mas? Ingat nggak Mas? Itu pada saat itu tahun 2008 saya punya cita-cita untuk bangun Stadion Jatidiri. Oke. Akhirnya 2009 saya terpilih sebagai anggota DPRD. Oke. Tahun 2010 sudah mulai pembangunan Stadion Jatidiri. Itu Sampai zamanku sekarang. kuliah loh Mas. Era-era banter-banternya Deporas, Lopez ya loh. Iya, Ya, benar. keren ya. benar. Nanti semoga bisa gacor lagi nih Mas. Oke. Mas ya, lanjut yang tadi kita ngobrolin ya, seputar karir berpolitik ya. Dari DPRD provinsi. Provinsi 2 periode, 2 periode. terus DPR RI 1 periode. Oke. Iya. Yang kedua ini akhirnya mundur dan Mundur. mencalonkan diri sebagai Wali kota. Wali Kota Semarang. Yang menjadi dorongan apa sih Mas? Sebenarnya Mas, banyak yang bilang, loh Mas, wis dipilih warga Semarang, eman-eman toh ngecul ke DPR RI. Apa dorongan yang membuat Mas Yoyo pengen jadi Wali Kota Semarang? Jadi begini, saya itu prihatin Oke. dengan kondisi pemerintah Kota Semarang. Kemarin korupsi di mana-mana, Oke. pungli di mana-mana. Pungli. Ya, pungli. Sik-sik bayar. Sik-sik Calo. halo, ya kan? Sik ngemel gitu. Iya. Wes. Dan ini sudah pada taraf akut. Oke. Ini nggak baik untuk masyarakat. Dan kita lihat kondisi di masyarakat sangat kasihan sekali. Oke. Pajak-pajak mahal, naik Pajak terus, mahal, ya. merangkak naik. Sementara pendapatan ini nggak bertambah. Nyari pekerjaan sulit kan. UMKM juga kayak begitu. Iya. Ini yang membuat saya tergerak untuk turun ke Kota Semarang, membawa Kota Semarang supaya maju dan bermartabat. Oke, maju dan bermartabat ya. Dan juga, Martabatnya itu. nah iya Mas, kalau kita bilang kan kalau pemerintahannya bersih juga punya integritas yang baik pastinya ya. Integritas yang baik, Jadi akuntabel. betul, sosok gitu. kami sebagai masyarakat juga memandang para pejabat-pejabat Itu kan. Punya kota harga ini diri, juga, nah kan, betul Mas. gitu. Kadang sedih juga kalau kita ngelihat di beberapa akun sosial media, ya pejabat Semarang masuk dalam berita korupsi dan segala macam. Itu juga membuat Mas Yoyo, Ya, itu yang membuat saya Kegelisahan, tergerak. ya? Saya tergerak. Oke. Karena saya selama jadi anggota DPR RI 5 tahun, saya berikan beasiswa PIP. PIP. Itu banyak ibu-ibu, ayah-ayah itu mereka menyampaikan terima kasih sambil menangis. Kemarin ya di kontennya sampai nangis tenanan loh Mas Itu tuh Mas. tenanan, saya kaget itu, ora digawe-gawe. Mereka oke, menyampaikan, oke. Mas terima kasih sekali, makasih anak saya udah dibantu. Oke, Terus saya tanya, kenapa? Karena pendidikan di Kota Semarang mahal Mas. Katanya gratis, tapi disuruh bayar ini itu. Iya. Apalagi yang swasta, biayanya mahal. Nah, ini yang membuat saya tergerak. Saya ingin Oke. buat pendidikan di Kota Semarang gratis total. Itulah menjadi prioritas program visi misi Mas Yoyo juga Iya, ya. yang utama. Karena saya ingat juga waktu pernah berbincang dikit sama Pak Sukawi, ya, ayahanda Mas Yoyo juga kan memang ya negara maju itu negara yang pendidikannya juga maju. Maju dengan cara apa? Iya. Dengan menggratiskan para masyarakatnya. Kita lihat negara-negara maju pun juga seperti itu Mas ya. Seperti itu semua. Berarti nanti gratis Mas? Harus gratis. SD, SMP, MTS, MI sesuai kewenangan kita, Oke. negeri swasta kita gratis. Wih, negeri swasta gratis? Gratis total. Anakmu sekolah ini. Oh iya, anakku swasta Mas. Swasta, Tapi gratis. sendiri negeri ya. Kualitasnya Masih tahu. aman lah, masih aman ya. Ya ini bisa jadi apa ya, itu juga lah Mas, gubahan ya Yeah. untuk Mas Yoyo nanti
Iya. Kalau Bismillah ya menjadi wali kota Semarang ya. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak juga yang ya era-era kayak umur saya sekarang itu juga sudah memikirkan masa depan anak Mas. Soalnya Mas. Betul. Jen Bu SD, nun sewu, belasan juta, puluhan juta. Waduh, ini kok ngeluhi aku kuliah zaman biyen iki. Asem nih. Ya. Berarti kalau dorongan untuk mencalonkan diri sebagai wali kota itu dari itu Karena tadi prihatin tadi itu, prihatin ya Semarang banyak korupsi dan lain sebagainya tadi. Oke. Mas, nah terkait visi misi, saya baca, saya cermati sama teman-teman Semarang juga ya. Iya. Visi misi yang mungkin arahnya ke cah-cah nom Semarang lah Mas, ya kan? Kalau pendidikan sudah dipastikan SD, SMP gratis ya, negeri swasta. Kalau visi misi sendiri untuk kita anak-anak muda Semarang ini seperti apa Mas? Jadi visi kita itu adalah untuk mewujudkan kota Semarang menjadi kota metropolitan yang maju, bermartabat, berkelanjutan dengan semangat kolaboratif. Nah, kolaboratifnya ini yang untuk anak-anak muda. Jadi kita memimpin kota Semarang itu tidak hanya up bottom, tapi kita dari bottom up. Nah, anak-anak muda akan kita libatkan, Gen Z kita libatkan untuk membuat kebijakan-kebijakan populis sesuai kebutuhan anak-anak muda. Kita dilibatkan ya berarti ya? Iya, dilibatkan. Kita mau bikin banyak ini. Contohnya kita akan bikin banyak sentra-sentra UMKM, sentra-sentra budaya, musik di 16 kecamatan itu. Nanti kita libatkan anak muda. Misal ini, Banyumane cocok iki gawe apa sel gitu. Wah kene gawe musik bos. Oke, kita buat lapangan, buat tempat khusus, di situ ada stage-nya buat bermusik, ada UMKM-nya, ada jogging track-nya, ada taman bermain, bukan taman yang dilihat ya, taman yang bisa dipakai bermain anak-anak gitu. Itu yang kayak, sorry saya potong Mas ya, yang saya notice kemarin katanya Mas Soyo, taman yang tadinya hanya bisa dilihat, sekarang boleh kita rubah. Jadi taman itu adalah bukan garden. Kalau garden itu dilihat. Kita tamannya park, taman bermain. Jadi anak-anak bisa gulung-gulung di rumput. Gelar kloso. Boleh mainan tanaman. Itu tamannya bisa dimanfaatin. Betul. Kecil nggak bisa main setinan kayak zaman kita dulu kecil. Setinan di mana sekarang bingung. Nanti di park ya di beberapa wilayah kota Semarang ya. Los ya, gelar kloso. Mak-mak kayak piknik hawane ra apa-apa. Dan itu free wifi. Free wifi. Free internet dong. Istimewa. Iya dong. Oke. Ini banyak orang mabar juga nantinya. Karena kita tahu juga games ya Mas ya. Itu kan juga ajang untuk membentuk kreativitas anak. Nggak kayak dulu ya, games itu kan kayak wah aku kakak games gue sinau ora tahu. Sekarang di kampus saya aja ada jurusan games. Anak-anak e-sport disupport. Ya kayak gitu Mas ya. Berarti tadi saya garis bawahi kolaboratif ya. Saya tahu SDM Semarang itu hebat-hebat loh Mas. Anak-anak mudanya, desainernya, ya kan musisinya, tapi banyak yang akhirnya lari nih Mas ke kota lain karena kurang diapresiasi di kota sendiri. Betul, makanya di Semarang kita kasih tempat, kita kasih wadah itu. Dengan adanya wadah dan tempat ini, adik-adik yang punya intelijensi lebih tadi, pasti dia akan lebih berkembang. Dia bisa browsing-browsing, dia bisa ngobrol, bisa bikin tugas gitu. Semuanya lah. Bukan hanya industri kreatif, tapi juga membangun ekonomi kreatif Mas ya. Iya, ekonomi kreatif. Karena dengan adanya UMKM, orang semakin gampang untuk daripada jadi karyawan, aku tak tutulan ya. Itu UMKM, online ataupun offline. Sama aja. Malah jadi pengusaha muda loh, entrepreneur loh. Banyak itu di negeri Cina, anak muda-muda usia 20 tahun udah jadi miliarder banyak. Apalagi yang kita tahu yang jual siwit itu tuh yang apa namanya rumput laut. Itu sugih banget Mas. Sugih banget loh. Cah Semarang iso kayaknya dol apa misalnya rumputnya kono, rumputnya Banjarkanal, itu lumutnya mbok doli ya kan ya bisa kan. Mas, kalau kita ngomongin program-program prioritas. Ini apa aja Mas? Ada banyak. Yang pertama pendidikan tadi, yaitu kita akan gratiskan SD, SMP, MI, MTS, ya kan, negeri swasta kita gratiskan. Lalu kita akan aktifkan kembali beasiswa untuk anak SD, SMP, SMA, SMK, kuliah. Itu sekarang sudah ada tapi jumlahnya kecil. Nanti akan kita perbanyak seperti zaman eranya Bapak Sukawi dulu. Lalu masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini kita akan perbaiki pelayanannya. Sekarang ini sudah ada BPJS, sudah ada UHC, sudah bagus. Tapi pelayanannya kurang.
3 hari belum sembuh disuruh pulang. Oke. Tapi nanti kita balik, jadi nggak boleh pulang sebelum sembuh. Oke. Nah, gitu itu pelayanannya kita perbaiki. Lalu yang ketiga, masalah tadi kita akan tingkatkan perekonomian rakyat dengan cara kita berikan modal kerja kepada UMKM. Nah, tadi yang menarik yang tadi disebutkan Betul. mesra. Kredit mesra. Kredit mesra. Masyarakat ekonomi sejahtera. Asik. Asik. Ini Nah, soalnya golek singkatan Mas ya, mesra ya. Masyarakat ekonomi sejahtera. sejahtera ya. Cocok toh? Oke, itu gampang ya. Tapi prosedurnya memang hampir sama ya. Perbankan nanti akan visit dulu. Iya, visi dulu, lihat. ngecek dulu. Tapi ini tanpa agunan. Oke. Tanpa agunan. Jadi akan dilihat dulu kalau memang benar-benar UMKM itu akan dibantu. Betul. Betul. Dan pemerintah menjamin itu. Pemerintah ikut menjamin. Apalagi kalau UMKM-nya udah produktif Mas ya. Iya. Dia cash flow-nya bagus untuk berjualan. Minjam pun lebih Ya, besar bisa untuk dikembangkan ya. Betul, betul. Oke. Terus tadi UMKM. Lalu juga masalah perpajakan. Kita selama 5 tahun tidak akan menaikkan pajak bumi dan bangunan. Jadi flat, oke, nggak flat. kita naikkan lagi. 5 tahun Mas ya. 5 tahun. Nah, kalau kemarin kan naik terus nih. Ada pendapatan nggak naik-naik nih. Oke. Wah, zong kan, zong. Nah, kalau sekarang ini PBB nggak kita naikkan 5 tahun. Oke. Gitu, 5 tahun. Ini sangat berpengaruh juga untuk kita para pengusaha dan segala macam Mas Punya ya. rumah. Lagian orang tua yang sudah pensiun tapi sudah sebatang kara kan kasihan ini kalau disuruh bayar PBB kalau Iya, begitu. iya, iya, iya. Lalu usaha-usaha yang sedang bertumbuh kalau dia dibebani pajak terus itu kasihan. Jadi pemerintah itu harus kreatif mencari sumber pendanaan lain selain pajak. Wah, Itu itu arahnya eksplor sumber pendanaan yang lain nih Mas ya. Lain, contohnya ngundang Mas Sela gawe konser kan jadi duit. Wah, masuk ya. Masuk, itu dari PAD. Kan ngono. Oke. Ya kan minimal. Memang harus kolaboratif itu Mas harus ya. kolaboratif Iya, tadi. jadi aku bukan hanya bilang. musik ya, walaupun saya juga basic dulu mengawali karir dari Iya. musisi Mas. Bener. Tapi kan sekarang di olahraga, event-event Zumba. Nah. Gitu. Wah, Semarang harus keren loh Mas ini. Kita bikin Iya. kayak kota-kota sebelah lah Mas ya. Bisa ya kayak gitu Mas ya? Bisa dong. Itu lah pemerintah ini harus kreatif. Oke. Jangan terus butuh duit nodong rakyat, butuh duit apalagi rakyat. Jangan, rakyat sudah berat bebannya. Ini Oke. harus kita bebaskan dari beban-beban itu. Ya. Luar biasa sekali ya. Bener. Visi misi Mas Yoyo yang Iya. sudah diutarakan Tapi tadi ya. dono meneh. Loh, apa ini, Dono Mas? meneh. Saya punya cita-cita di Oke. dalam program kerja itu adalah kita ingin mewujudkan kedaulatan air bersih untuk rakyat. Oke, air bersih. Air bersih. Nah, Mas Ella mungkin rumahnya di atas ya, nggak kerasa. Saya 6 tahun di Pedurungan Mas. Nah, Pedurungan. Di Iya. sana kan betapa sulitnya air. Bener Mas, kadang kerannya pernah kuning gitu Ini Mas. PDAM toh padahal. Kita bingung ngadunya ke siapa gitu. Nah, ini makanya Semarang bagian timur, dari Semarang Timur, Pedurungan, Genuk, Gayam Sari, semuanya itu Oke. ini sangat kesulitan air. Kita akan mewujudkan kedaulatan air dengan cara kita suplai PDAM dengan suplai air bersih yang besar. Lalu untuk rakyat yang masih di bawah kemiskinan, kita kasih gratis air sampai 70 liter. 70 liter ya. Jadi 70 liter sebulan itu kita gratiskan. Kalau di atas itu baru bayar. Oke. Jadi kalau liter 71 baru bayar 1 Oke, liternya. cukup lah ya 70 liter ngirit-ngirit Pak. Gini nek atus nganggone mangkok, tel ben sithik-sithik Tak Mas ya. utak, Ah, tak Sikatan pisannya, wah, cukup gitu. Cukup. Oh, berarti 0 sampai 70 liter akan digratiskan nantinya. Gratiskan, kita gratiskan. Oke. Itu kedaulatan air karena kita punya pemikiran bahwa bumi air itu milik rakyat. Oke, Gitu. dan dari alam pasti Dari ya, alam Mas ya. itu milik Oke, rakyat. oke. Dan masih banyak lagi program prioritas yang lain. Oke, siap. Mas Yoyo, Iya. ini kan karena saya musik ya, lahir dan besar di musik ya. Nom-nomane ngerungokke musik apa Mas dulu Mas? Aku nyukit on the block. Awas sih. Terus Dewa. Dewa tetap lah ya. Dewa, ya otomatis lah Dewa, zaman dulu kan Oke, Dewa. oke. Terus apa? Itu yang perempuan artis cewek itu yang meninggal muda itu siapa? Nika Adilah itu. Nika Ardila. Aku mau ngomong Celine Dion mau kelawasan mana ya malah ya. Itu era Nika Ardila payu banget Mas. Wow, zaman dulu ayu banget, cah nom itu wow. Natural. Natural, rambutnya pendek, Pendek. nggak terlalu Impian- tinggi, ya kan? Impian remaja pada saat itu Mas ya. Wah, ngeri lah. Oh kalau musik berarti dengerin juga lah ya Dewa dan musik-musik era. Ya, zaman Kalau itu ya apalagi otomotif nggak jauh-jauh kan. Neng jero mobil, di dalam mobil pasti nyetel tape. Cedung-cedung ya. Pakainya kaset
Akan kotak itu Pita tetap masih ada, ya? Pita. Oke, Pita. dulu beli dibuletin loh dulu ya, sama biasa belum ada thrifting segala macam, terus era VCD dan segala macam ya. Iya, 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 iya. Kalau mau tidur Mas, nyekrol HP nggak sih Mas? Wah, nyekrol HP itu mesti otomotif, mobil sih, itu loh. Mobil-mobil anyar ki apa, mobil-mobil sport saiki apa. Oke. Terus hobi-hobi saiki apa gitu, apa off-road. Oke. Terus aku ki mobil ceper-ceper, ngono ki seneng ngeliatin kayak gitu, seneng. Besok bikin event-event gitu juga Mas ya? Masih sekarang masih Iya. mainan, Nanti kalau masih. jadi bikin event yang skala besar Mas, Oh, biar harus kayak dong. kota-kota sebelah kan punya Iya dong. acara Akbar Otomotif Nasional. Kita harus punya loh Mas. Cocok, bismillah. Iya. Bismillah. Nanti Simpang 5 gitu. Wah, istimewa. Simpang 5 dia kayak kubah gitu. Kayak Yase adem tadi Iya ya. toh. gitu. Iya. Oke, berarti nyekrol otomotif ya Mas ya. Iya, otomotif. Kaca iki Vespa barang di scroll. Oh iya Vespa atau Mas ini kan mahal-mahalnya lagi Wah, ngeri yo. hype juga ya Wah, kan. ngeri, regane ngeri-ngeri. Iya, Vespa kuning masih ada ya? Matic tapi ya. Masih. Ada Vespa klasik juga nggak Mas? Nggak ada, tapi adikku yang main. Oh. Adiknya Asti itu yang main Vespa kuno-kuno gitu. Oke. Aku nggak mudeng. Nanti boleh loh Mas, nanti barangkali bersinergi kan kolaboratif nih. Iya. Kita riding bareng Oke. sama Mas Yoyo Iya, kan? siap. Semarang, Bandung. Wah, ketuaan. Bandungan. Bandungan, Jodoh Wani. Adem Bandungan loh, Adem, Mas. adem. Deket tapi nanjak ya. Ojo belok tapi maksudnya tuku tahu, tuku susu deli di sana ya. Mas Yoyo, Yeah. kalau kita ngobrolin untuk Pilwakot besok, Iya. ini kasih tahu ke masyarakat dong, tanggal berapa Mas? Iya. Dan harus mencoblos. Ya, jos. Wah, ini ya. Kapan tuh, Mas? Jadi Pilwakot besok itu jatuh pada tanggal 27 November tahun 2024. Jangan lupa, jangan sampai terlewat ya. Pilih Yoyo Jos nomor urut 2 Bocah Dewe untuk Semarang maju bermartabat. Asik, luar biasa Mas Yoyo ya. Jangan lupa sekali lagi buat teman-teman ya, apalagi anak-anak muda ya, daripada golput ya. Dari kemarin bengok, ojo golput ya. Monggo, silakan ya. 02 Yok Jos ya. Oke, makasih banget Mas Yoyo Iya, udah dikasih makasih, kesempatan, udah cerita. Iya. Ternyata perjalanan masa remajanya menyenangkan. Ya, Ya. banyak lah. Otomotif, musik segala macem, akhirnya punya rasa apa ya untuk terjun langsung untuk kota Semarang itu dimulai dari tadi ya di 2008 ya kalau nggak salah ya. 2008. 2008 DPRD provinsi, dua periode. DPR RI. DPR RI. Sekarang mencalonkan diri sebagai wali kota Semarang. Semarang. Ya. Doa kita untuk jenengan pokoknya Mas. Makasih Mas. Oke, semoga terpilih. Amin, Ya, amin. pastinya semoga bisa berkolaborasi nanti bersama anak-anak muda Harus. kota Semarang ya. Siap. Makasih banget Mas. Makasih Mas ya. Makasih Ya, Mas. matur nuwun, Terima matur kasih. nuwun.